ini pasangan yang berikut ini juga bertemu di lokasi. Cuman bedanya kalau satu lokasi sinetron, kalau ini kok nggak salah presenter ya? Iya, betul. Ih, gila, itu dulu acara mereka berdua tuh aku suka banget nonton zaman aku masih So muda SD. Enggak, berapa tahun yang lalu? 16 tahun yang lalu? 98. Tahun 98. 98 SMA. Aku SMA. Oh. SMA oke lah. Kok berasa tua ya kita ya? Tua ya. 16 tahun loh, sekarang sudah menikah loh. Iya, dan itu bukan waktu yang sebentar kan? Iya, lama banget Pak, 16 tahun. Iya. Ini oke, cinta lokasi. Tadi sempat nanya pola jadiannya gimana, katanya terjadi begitu aja. Jadiannya sebenarnya liputan keluar kota gitu, jadi udah deket, kenalan, kok cocok ya gitu maksudnya. Akhirnya dia putus sama pacarnya, saya putus sama pacarnya, terus ya udah kita deket gitu. Tapi nggak jadian, karena dalam ini saya nggak ada pacaran, saya tuh maunya langsung nikah. Nggak, emang Firman tuh nggak, ini ya, gue kasih tau Firman itu seumur hidup dia nggak pernah nembak cewek, itu nggak pernah. Loh, terus itu bisa pacaran gimana ceritanya? Ya, Ceweknya yang nembak? Ta'aruf aja, pendekatan aja gitu. Tapi nggak yang mau jadi pacar saya, nggak. Saya langsung ngomongnya mau jadi istri saya nggak gitu, langsung. Kaget. 8 bulan pendekatan, ta'aruf. Ternyata kamu cari istri. Langsung saya tembak mau jadi istri nggak, kalau nggak ya kita nggak usah temenan lagi. Diputusin maksudnya gitu. Saya nggak mau temenan lagi kalau dia nggak mau jadi istri deket saya. lagi. Jadi waktu itu Cindy kaget. Karena cari istri. Oh, kamu tuh cari istri. Emang gitu. hilang di mana waktu itu istrinya? Belum punya istri Pak, belum punya istri, dia mau cari istri. Waktu itu umur berapa kalau boleh tahu? Saya 21. Ketemunya sih gua umur 19. Ih, umur 21 langsung cari istri. Iya. Udah kali kau Bang. Dia tuh dari SMA emang udah pengen nikah. Ternyata. Gitu. Oh, Bapak udah kebelet nikah memang dari SMA. Iya, jadi sering mimpi meninggal gitu. Oh, karena sering mimpi meninggal. Setiap malam mimpi meninggal. Wah, jangan-jangan nih saya mati cepet nih. Dia mesti. Oh, sebelum mati cepet mau kawin dulu. Oh, bisa aja. Ya nggak apa-apa. Kalau orang udah siap, kan namanya itu kan pertanda. Siapa tahu aja emang mimpi itu sebenarnya motivasi. Betul. Tapi kalau siap dari segi materi sih sama sekali belum. Karena Tapi mental siap dong. Mental sih siap. Nah, yang penting Lihat mental. mukanya. Iya. Mental sih siap. Yang penting mental nggak siap, materi siap percuma. Materi Paling nggak penting siap mental. tapi mental siap akan jadi sesuatu. Betul, makanya bisa bertahan 9 tahun luar biasa. Soalnya curhat. Hari ini dia oke loh, hari ini dia Dong nggak kan gua bagus dong. Ya karena dia memberikan curhat, dia juga pas kawin sama bininya modal nekat sama ya? doang. Duitnya belum ada, boro-boro. Ya. Oke. Beda, lu kan modal materi kan? Gue modal materi, mental Iya. sih belum siap. Oke, baik, kita fokus ke Baik, bintang tamu ya Pak fokus, ya. balik lagi. Jadi sekarang kan bisa dibilang setelah 16 tahun pernikahan lah ya. Yaudah, tadi udah dikasih tahu gimana cara bertemunya. Nah sekarang kita pengen tahu akhirnya bagaimana kalian bisa mengarungi biduk rumah tangga. Umur 21 loh. Itu kan aku 20. Ih, itu kan secara mental belum matang sebenarnya, belum dewasa sama sekali. Itu nggak ada piring-piring terbang tuh. Lumayan. Lumayan. Jadi benar-benar grafik banget ya. Nah, kayak roller coaster banget lah gitu. Nah kalau sekarang sih udah anteng itu, udah asik gitu ya. Udah Maksudnya kita menemukan tujuannya tuh udah sama, persepsinya. Yang penting tuh kan harus nyamain persepsi gitu kan. Betul. Nikah itu untuk apa? Tujuannya gitu loh. Kalau dulu kan mungkin hanya sekedar, wah aku jatuh cinta, ayo kawin gitu. Kalau nggak mau kawin, aku nggak mau temenan sama kamu. Oh ya udah mau. Begitu kawin, oh kok nikah gini sih? Ternyata banyak gitu problematika ya. Itulah kalau emang belum ada kesadarannya bahwa ya kalau menurut agamanya gue sama Firman itu kan nikah itu kan sebenarnya untuk ibadah gitu. Nikah itu tujuannya untuk biar kita tuh saling mengingatkan, saling meluruskan jalan kalau ada yang melenceng gitu. Pokoknya berpartner lah dalam hidup ini gitu. Mirip banget. Gitu. Setelah berapa tahun itu akhirnya mulai stabil persepsinya? Kayaknya udah 10 tahun ke atas deh baru. 10, jadi 6 tahun ini masa-masa tenang ya, masa-masa 10 tahun ke bawah tuh gonjang-ganjing yang tuh. perjuangan gila-gilaan Kitanya gitu. juga masih nggak di koridor gitu, Iya.
masih kadang-kadang melenceng kanan kiri. Ya gitu, secara masih spiritual tuh masih belum belum benar, lah gitu. gitu. Oke, karena sekarang kalian berdua secara spiritual sudah bertumbuh, akhirnya semuanya juga lebih tenang. Benar. Disitulah jalannya jadi lebih enak gitu. Tapi yang balikin ke track siapa? Sebenarnya sama Kalian berdua barengan atau Sama-sama oh, sih. sama-sama? Yang pertama ngebalikin ke track waktu dia berhijab itu pertama itu ngebalikin ke track karena saya pikir dulu saya minta dia kan dia masih belum mau gitu, Banyak alasan. terus ya udah saya juga kalau dia nggak mau ya saya juga masih Gak mau berhijab? maksudnya masih belum Mau lurus lah, ya, oke. gitu. Tapi begitu dia udah mau ya saya juga sebenarnya salah sih sebenarnya Sebenarnya harusnya, salah, iya. harusnya mencontohkan dulu gitu, tapi kalau saya nggak tahu gimana karena masih jiwa muda gitu ya, kalau dia belum mau bener ya udah gue juga nggak usah bener gitu, ternyata Tapi dengan mengakui ini dan bercerita kepada orang-orang, menurut aku itu salah satu tindakan gentleman yang sangat luar biasa loh. Dan berarti kita kan bisa belajar gitu kan. Kasih tepuk tangan dong, beneran. Tapi berarti Belum dengan tentu semua mau ngakuin kan? Iya, maksudnya mau Iya, ngakuin benar. gitu. Memang mereka 10 tahun itu adalah perjuangan. Jadi mungkin buat sekarang pemirsa yang masih berjuang dalam pernikahan, yang ngerasa kok pernikahan gue gini sih, kok berantem. Hey, come on, ada yang 10 tahun dan akhirnya mereka sekarang bisa menikmati semua itu. Kalau satu-satunya cara untuk mau memperbaiki, untuk perbaikan itu adalah pertama tuh mengakui kesalahan dulu, baru bisa mengakui. dibenerin. Kalau misalnya lo nggak nyadar kalau lo salah, apa yang mau dibenerin? Iya benar, setuju. Jadi 6 tahun nggak ada yang cemburu-cemburu nih ya, udah santai, udah nggak ada ya, kayak gitu. Kalau atau masih cemburu ada? sih sampai sekarang sih masih ada aja, cuma mungkin kadarnya udah beda gitu ya. Kalau dulu mungkin kayak cemburu buta, nggak tahu apa alasannya, pokoknya cemburu aja posesif. Kalau sekarang mungkin cemburu karena lebih ke, iya kalau cewek kan nggak boleh berdua-duaan dengan yang bukan muhrimnya gitu. Terus kalau misalnya mau keluar kan mesti pamitan sama suami dulu, kan emang itu kan emang aturannya emang begitu. Jadi yang paling suka cemburu siapa nih? ya saya akui gitu ya. Apa? Yang biasa bikin cemburu apa? Yang biasa bikin cemburu kalau misalnya dia have fun sama teman-temannya, saya cemburu gitu. Walaupun teman perempuan. Walaupun teman perempuan, karena tidak melibatkan saya di rumah sendirian gitu. Aduh. Kalau temennya kayak gini setengah perempuan setengah laki cemburu nggak? Kurang ajar. Ya kan nanya Lu dong. maksud lu, gua laki kali. Oh, Bapak laki. Maaf, terus lanjut. Tapi gini aja, kalau gue sih kalau boleh ngasih saran, kalau misalkan Mas Tengku emang ngerasa kesepian, kalau misalkan Mbak Cindy-nya lagi pergi sama temen-temennya, udahlah kesini aja tiap hari duduk di sini aja apa-apa. 15.000 ya? Oke, tunggu. Lumayan 15.000 Tapi tambahan. Mbak Cindy, lo nggak merasakan hal yang sama kok. Dia lagi hangout sama teman-temannya, lo juga merasakan. Justru gue nyuruh kamu daripada kayak kamu nggak apa-apa sama teman-teman kamu, aku nggak apa-apa gitu kan. Oh malah dia nggak mau. Oh jadi dia tuh maunya nempel terus sama istri. Kayak anak ayam sama induknya gitu, kalau nggak ada emaknya dia ribet gitu, kayak gitu dia tuh. Apa kamu takut kehilangan istri atau gimana? Atau karena sadar istrinya cantik? Nggak tahu ya, maksudnya hati aja ngerasa nggak enak gitu kalau dia lagi kemana, saya sendiri kayaknya ada yang nggak enak gitu kayaknya. Nggak, jadi sekarang dia pengajian saya mau ikut. Oh. Dia arisan saya ikut. Jadi walaupun sama perempuan-perempuan bapak juga. terserah ikut pokoknya. Mau kata dia di meja lain di pojok sana nggak apa-apa. Tapi kan kadang-kadang kalau lagi ngumpul-ngumpul sama perempuan kan kita suka ngomongin suami ya. Terus kapan ngobrolin soal suaminya? Nah, Oh nggak diomongin. untungnya sekarang karena gue udah maksud teman-teman pengajian gitu kan, jadi nggak mungkin ngomongin keburukan entah suami entah apa kan, enggak gitu, menghindari kayak gibah gitu lah. Iya, Jadi iya. nggak mungkin parno dia. Jadi nggak mungkin parno. Kalau ya? sama teman-teman gue dulu, nah itu mungkin. Tapi ngomong-ngomong, ikut pengajian udah berapa lama sekarang, Mas Teguh? 2 tahun, 3 2 tahun. tahunan. Ya tunggu lah tahun ketiga. Kenapa? Tahu-tahu begitu ada di pojokan pakai hijab. Gua gitu ya. Pakai hijab biar gak ketara banget. Oke, nanti kita bakal bahas lagi pemirsa. Tapi ada satu hal yang menarik dari pasangan ini. Aku kemarin sempat ngobrol. Jadi karena saking mereka ini peduli satu sama lain, terutama Mas Firman ke Mbak Cindy, bahkan mereka sangat terbuka, termasuk soal handphone. Oh iya. Soal handphone mereka sangat terbuka. Bahkan apa isi percakapan chat Mbak Cindy, Mas Firman bisa tahu apa isinya. Iya. Kalian seterbuka itu ya? Seterbuka Iya. itu. Oke, sebenarnya itu baik atau buruk ya? Kita akan cari tahu salah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, Bahasa Basi. Bergetar hatiku